Facilitating yaitu teknik untuk membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaan, pikiran, serta pengalaman secara bebas. Contohnya dengan perkataan, "Saya yakin Anda akan berbicara apa adanya, karena saya akan mendengarkan dengan sebaik-baiknya." Dengan facilitating, kita akan membuka kedekatan antara klien dan konselor. Dengan kedekatan tersebut, kita akan lebih mudah memahami masalah yang dialami oleh klien, dan kemudian kita dapat memberikan solusi yang tepat pada klien terhadap masalah yang sedang dialaminya. Tujuan dari teknik memfasilitasi yaitu untuk memudahkan jalannya suatu proses konseling, yaitu upaya mempermudah penggalian masalah yang dialami oleh klien sehingga si konselor dapat dengan mudah memberikan jalan keluar dalam suatu masalah yang dialami si klien. Ada kalanya klien terlalu terbelit-belit dalam menyampaikan permasalahannya, bahkan melantur dari inti permasalahan. Dalam hal ini, seorang konselor diharapkan memiliki keterampilan untuk memimpin percakapan agar tidak menyimpang dari permasalahan, sehingga tujuan konseling yang utama dapat tercapai sesuai sasarannya. Apalagi masih dengan keunikan tiap masalah yang dialami, seringkali membuat klien tidak fokus menceritakan permasalahan yang dialami, mulai dari permasalahan yang sekarang, yang lalu, serta masa depan, sehingga perlu untuk diarahkan kepada titik persoalan yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu. Hai Mbak, apa kabar? Sepertinya kurang baik-baik saja Mbak. Apakah ada yang bisa saya bantu dengan ketidakbaikan Mbaknya? Jadi gini, sebenarnya saya itu kan kuliah semester 6. Tapi saya juga itu Mbak nyambi kerja. Terus saya kok ada perasaan yang bimbang gitu. Entah, saya juga belum tahu apa karena dua hal itu atau gimana. Oh, jadi gitu ya Mbak? Iya Mbak Surya. Saya yakin Mbak Vista mau berbicara dengan saya sejujurnya, karena saya akan mendengarkan cerita Mbak Vista dengan sebaik-baiknya. Kalau boleh tahu, keluhan apa sih yang membuat atau hal apa yang membuat Mbak Vista bisa menjadi gelisah atau gundah dalam melakukan kegiatan sehari-harinya? Kalau yang saya alami di kegiatan saya di kuliah ataupun ketika bekerja, saya itu bimbangnya apakah saya itu, meskipun saya menjalani keduanya, tetapi saya itu bimbang apakah nantinya dalam jangka panjang saya itu bisa tetap fokus kepada dua hal itu atau harus hanya fokus pada satu hal, baik itu saya harus memilih antara kuliah ataupun kerja, karena saya merasa memiliki tanggung jawab di kedua hal itu. Oh, jadi itu permasalahannya ya Mbak. Jadi dalam permasalahan ini Mbak Vista tuh kurang menguasai dalam pembagian waktu, yaitu waktu dalam bekerja mengajar itu sama kuliah ya. Nah mungkin mungkin saya butuh waktu ya Mbak Surya untuk memikirkan lagi selain hal itu apa sih yang bikin saya bimbang. Mungkin saya bisa mencari-cari lagi permasalahannya apa.
Terima kasih Mbak Surya atas waktunya. Apakah lain hari saya bisa meminta waktunya lagi? Bisa banget Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya yaitu teknik mengambil inisiatif. Dalam teknik ini dilakukan pada saat klien masih ragu untuk terlibat dalam suatu diskusi, yaitu kurangnya mempunyai pengetahuan untuk mengemukakan masalah secara rinci, kehilangan arah pembicaraan, atau dalam kondisi emosional seperti cemas, ketakutan, depresi, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi hal-hal seperti ini, konselor harus menggunakan teknik mengambil inisiatif. Selanjutnya yaitu tujuan dari mengambil inisiatif, yaitu yang pertama memberikan kemampuan bagi calon konselor untuk menangkap keadaan klien yang cenderung diam, tidak bersemangat untuk berbicara atau tersendat-sendat. Yang kedua yaitu memberi kemampuan kepada calon konselor untuk membuat kalimat-kalimat yang menggambarkan teknik-teknik mengambil inisiatif, seperti memberikan clue dalam suatu permasalahan tersebut, sehingga kita sebagai konselor dapat dengan mudah menganalisis masalah tersebut sehingga dapat memberikan jalan keluar dalam permasalahan yang dialami si klien. Jadi, apa yang membuat Mbak Vista selama ini mempunyai perasaan gelisah, gundah? Yang berkaitan dengan kita saya kuliah yang kecil. Iya. Itu yang sampai saat ini saya masih bingung. Apa yang membuat saya gelisah, membuat saya bimbang? Mungkin dalam hal itu Mbak Vista kan saat ini mempunyai 2 tanggung jawab yang tidak ringan ya Mbak. Jika Mbak Vista ingin tetap fokus pada kedua tanggung jawab tersebut, mungkin Mbak Vista mulai sekarang harus belajar dalam membagi waktu dan harus belajar bertanggung jawab atas tindakan yang telah diambil ya Mbak. Tapi jika Mbak Vista belum bisa untuk mengimbangi 2 tanggung jawab tersebut, mungkin Mbak Vista mempunyai opsi yang lain seperti fokus kuliah terlebih dahulu baru terjun ke dunia mengajar. Mungkin seperti itu saja sih dari saya Mbak.